terlebih mendokumentasikan aksi-aksi pungli seperti yang dilakukan oleh Benny Edward, warga korban pungli berikut ini. Nanti di dalam ada biaya lagi ya? Tidak Pak, tidak Pak. Dia minta tuh biasa, saya udah 3 kali minta terus 10.000. Fenomena pelik korupsi kelas kakap terus terjadi, masih ditambah dengan merebaknya praktek pungli. Urusan akut yang terasa sepele namun mengerikan, perkara pungutan ribuan sampai presiden turun tangan. Padahal banyak upaya dilakukan, rupa-rupa lembaga telah didirikan. Kenyataan sangat berbeda di lapangan. Kasus akbar korupsi makin menggila, pungli puluhan ribu juga kian merata. Mau lari kemana lagi kita? Inilah Mata Najwa. Serba pungli. Menurunkan kantong plastik, ya kan nggak akan bongkar kalau kreseknya nggak dimasukin uang. Nih liatin, masuk set, nah kasih duit set. Pungli kembali membuat Presiden Jokowi bereaksi. Kali ini pungli di pelabuhan yang menjadi sorotan. Tapi persoalan pungli bukan kali ini saja terjadi. Bahkan pemerintah pernah membentuk Satgas Saber Pungli. Tidak kunjung juga tuntas persoalan ini. Kenapa? Saya ingin ke Kurnia yang jelaskan kalau yang terbaru kita lihat cerita sopir truk, walaupun sesungguhnya itu bukan hal yang baru karena bahkan supir truknya sendiri mengatakan ini sudah bertahun-tahun begitu itu terjadi. Menjadi lebih besar karena diadukan langsung Presiden ke Kapolri atau akan berbedakah ceritanya sekarang karena Presiden lagi-lagi turun tangan menurut Anda? Iya, benar sekali bahwa kejadian ini bukan kali pertama. Kita masih ingat di tahun 2016 Pak Jokowi juga sempat menyinggung pungli di pelabuhan yang memerintahkan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian saat itu. Dan 5 tahun berulang, dan ketika Presiden menelpon Kapolri, malamnya langsung ada pelakunya. Tentu kalau kita berkaca ke belakang, respon dari Presiden ini sebenarnya dibutuhkan Mbak Nana untuk banyak hal. Karena pungli ini terkait dengan pemberantasan korupsi juga. Kita tahu kalau ada guideline yang jelas dari Presiden, maka persoalan itu sebenarnya mudah saja. Ya. Tapi kalau berkaca ke belakang, Mbak Nana, ada cukup banyak kejadian yang rasanya respon Pak Jokowi tidak seperti itu. Misalnya, saya membayangkan ketika melihat video Pak Jokowi menelpon Kapolri, bagaimana kalau dulu di tahun 2017 misalnya, ketika Mas Novel Baswedan diserang, apakah respon Pak Jokowi seperti itu? Ketika demonstrasi reformasi di korupsi, 5 orang tewas meregang nyawa, apakah Presiden juga merespon cepat seperti itu? Dan yang terbaru misalnya, karena terkait juga dengan isu pemberantasan korupsi, teman-teman KPK yang dinonaktifkan, tes wawasan kebangsaan, kan kita tidak melihat ada respon cepat dari Presiden Jokowi. Harusnya terkait dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, negara hadir. Dan ini justru memperlihatkan bahwa pengawasan di TKP tempat dari pungli tersebut tidak berjalan. Saya coba cari tadi berapa kilometer sebenarnya Mbak Nana jarak dari tempat kejadian pungli dengan kantor Polres misalnya, dengan kantor Polsek. Pengakuan salah satu supir truk itu ini sudah berulang sejak tahun 2000. 21 tahun ini tidak bermasalah. Saya tidak yakin Mbak Nana bahwa ini pelakunya hanya preman saja. Saya hakul yakin pasti ada pejabat publik misalnya yang membackingi mereka sehingga mereka bisa stay di sana di atas 10 tahun. Itu kan waktu yang sangat lama. Dan harapan kita ini tidak sekedar gimmick saja, seremoni saja. Kalau ini hanya seremoni saja, 5 tahun lagi maka akan ada presiden yang menelpon Kapolri kembali karena pungli ini terjadi lagi. Baik, tidak banyak yang jelas orang yang berani bersuara saat menjadi korban pungli. Terlebih mendokumentasikan aksi-aksi pungli seperti yang dilakukan oleh Benny Edward, warga korban pungli berikut ini. Jasa pelabuhan ya? Iya Pak. Mana ininya? Nggak pakai tanda terima Pak? Tidak Pak. Coba Pak. Ini yang bilang nggak sah. Iya, nggak boleh. Nanti di dalam ada biaya lagi ya? Tidak Pak, tidak Pak. Dia minta tuh biasa, saya udah 3 kali minta terus 10.000. Oh, paling untuk parkirnya Pak. Parkir bukannya masuk ke sini? Bukan Pak, bukan. Nah, untuk di... Lain kali pakai tanda terima Pak.
Ya, saya sudah terhubung lewat video call dengan Benny Edward, warga di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam, Benny. Ya, Anda di penjara karena dilaporkan pencemaran nama baik karena Anda mendokumentasikan tindakan yang juga dilakukan oleh oknum aparat. Tapi sebelum bahas spesifik soal tindakan yang membuat Anda dikriminalkan, Mas Benny, saya ingin tahu kan yang jelas Anda sejak tahun 2014 nih intens merekam pungli yang terjadi di jalanan terutama. Apa yang mendorong Anda merekam berbagai peristiwa itu dan kemudian mengunggahnya ke YouTube? Pertama karena pengalaman pribadi, Mbak. Ketika saya menjadi korban pungli, lalu saya merasa ini tidak boleh terus-terusan terjadi, terus-terusan dibiarkan. Karena pada saat menjadi korban pungli itu pun sebenarnya kondisinya saya tidak bersalah. Tidak ada pelanggaran atau pelanggaran yang saya lakukan tapi diminta uang. Nah, saya pengen ini ada perubahan karena seharusnya sebagai masyarakat atau pengendara ketika di jalan bertemu dengan oknum aparat seharusnya merasa nyaman. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Beberapa kali bahkan sering kali saya dalam perjalanan darat itu hampir selalu menjadi korban, hampir menjadi korban seperti itu, Mbak. Dan kemudian karena itu saya ingin ada perubahan. Oke, jadi seberapa sering tuh Anda sebelum akhirnya dijebloskan ke penjara karena Anda dikriminalisasi begitu ya? Seberapa sering Anda merekam pungli-pungli yang terjadi di jalanan? Sejak pengalaman pribadi itu, saya tekadkan untuk melakukan perubahan, terutama sebagai masyarakat, peran saya sebagai masyarakat dalam membantu program pemerintah. Cuman dari sini posisi saya hanya sebagai untuk mengungkap pungli itu. Cukup sering, terutama di daerah-daerah yang memang cukup rawan pungli. Paling sering itu terjadi ketika saya berada di dinas di Palembang. Dan sepanjang Anda itu sejak 2014, baru terakhir ini yang kemudian ketika Anda di Medan, Anda dilaporkan balik ke polisi? Atau sebelumnya sudah ada ancaman atau sudah ada orang atau oknum aparat yang merasa gerah begitu dengan berbagai video yang Anda upload ini? Benar, sebenarnya dari tahun 2018 itu sudah mulai ada bentuk-bentuk intimidasi yang saya dapat, Mbak. Ini bukan kali pertama saya diancam dengan Undang-Undang ITE dengan pencemaran nama baik. Awalnya itu terjadi ketika saya mengungkap pungli di Taman Makam Pahlawan Palembang. Di situ pun sebenarnya saya hampir menjadi korban berita bohong, di mana oknum salah satu admin di akun Lantas Palembang menyebar berita bohong terkait hasil sidang disiplin oknum anggota yang ketika itu terduga melakukan pungli. Di situ saya disebutkan akan dilapor balik karena melakukan pencemaran nama baik institusi. Dan banyak lagi juga intimidasi yang saya dapatkan selain dari intimidasi secara verbal ataupun bahkan secara fisik juga. Ketika saya di Jakarta, ketika saya di Kelapa Gading, kalau tidak salah di situ saya malah sempat dipukul 2 oknum anggota karena pada saat itu terlihat saya merekam aktivitas mereka di tengah jalan yang merupakan tempat publik. Pernah juga ketika di Palembang, saya juga pernah sempat disandera selama 1 jam di pos polisi, lagi-lagi karena merekam aktivitas polisi yang terjadi di tempat publik, yang mana tidak seharusnya memang tidak ada larangan melakukan rekaman di tempat publik. Kita ada satu video nih, saya ingin pemirsa Mata Najwa melihat dan kemudian Anda bisa ceritakan konteksnya apa yang terjadi di sini. Kita lihat video rekaman berikut ini. Slip biru ya? Ikut sidang kan slip merah, Pak? Tidak, yang biru dalam rumah yang Pak. Berarti, Pak? Iya. Biasa aja, Pak, jangan. Uangnya udah diminta balik, Dek? Kita tak katin terima duit, Pak, kembaliin, Pak. Tak katin terima duit. Tolong kembalikan, Pak. Bapak masa tilang terus uangnya juga Bapak ambil? Tolong kembaliin, Pak. Ini orang susah. Bapak tahu nggak uangnya itu buat apa? Buat nebus obat mamanya, Pak. Berapa tadi, Dek? 50 loh, Pak. Udah, tolong kembaliin, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Saya koordinasi sama Propam loh. Apa yang terjadi di situ, Benny? Ketika itu memang saya sering mendapat laporan dari masyarakat, terutama yang di Palembang, bahwa di lokasi itu memang sering terjadi aktivitas razia yang terindikasi memang ilegal. Nah, ketika saya dalam perjalanan ketika ingin ke customer sekitar pukul jam 10 pagi,
memang berdasarkan laporan itu memang terbukti di situ ada hal-hal yang menurut saya mencurigakan, Mbak, karena ada pos polisi portable, pos yang ada di pinggir jalan, tapi itu ditutupin banner. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu langsung benar nggak seperti laporan masyarakat. Lalu sempat 5 pelanggar yang dari pos itu saya cegat, lalu saya tanyakan proses tilang yang terjadi di dalam pos tersebut. Ternyata dari kelima saksi-saksi tadi itu semuanya memang terekam di kamera saya, menyatakan semuanya dimintai uang, tidak satupun yang ditilang. Lalu setiap pelanggar saya edukasi karena saya pengen masyarakat ketika memang melanggar ya sudah ikutin saja prosesnya. Yeah. Saya edukasi. Saya sampaikan, Pak, kalau yang Bapak tadi sebelumnya hanya pelanggaran lalu lintas, tapi ketika Bapak membayar suap ke petugas itu sama dengan menyuap petugas, dan itu sama saja dengan Bapak melakukan pidana. Nah, lalu semuanya saya tawarkan seperti itu, saya tawarkan, ayo ikut saya ke dalam, saya mintakan uangnya, kita minta surat tilang. 4 pelanggar yang pertama itu semuanya mengaku sibuk, buru-buru. Sampai akhirnya yang kelima awalnya juga menolak, lalu akhirnya dia setuju. Barulah saya bersama dengan pelanggar tadi, seorang mahasiswa itu masuk ke dalam seperti yang terekam di video. Baik. Dan kemudian aksi Anda terakhir merekam aksi pungli membuat Anda harus mendekam di penjara 8 bulan.